apa itu. Nah, ini ya ada tanda tangan notaris juga. Nah, kemudian selain dokumen itu saya dititipkan video. Dan ini video ini saya harus serahkan juga kepada Mas Adi. Kalau soal nanya bentuknya apa? Bentuknya ini. Basis. Tidak ada saya copy ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto, tidak boleh saya edarkan dan lain-lain, apalagi mengcopy. Nah, kalau ditanya kenapa saya serahkan sekarang ke Pak Adi, Pak Adi saya sejak Mas Hasto di dalam saya nggak bisa kontak. Bagaimana saya punya akses? Kedua, ibu bilang sama saya untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi untuk apa saya pegang dokumen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fillah, kemarin itu publik dihebohkan ya dengan adanya video yang memperlihatkan bahwa Koni Rahakundini Bakri itu menyerahkan dokumen yang selama ini menjadi persoalan, yang selama ini dia simpan di Rusia itu dikembalikan ke PDIP. Di sana yang menerima adalah Sekjen dari PDIP. Nah, di sini itu saja sangat menarik karena banyak orang termasuk kita sendiri itu bertanya-tanya ada alasan apa kenapa tiba-tiba Bu Koni ini sampai datang dari Rusia ke tanah air untuk bisa menyerahkan dokumen-dokumen itu. Tentu banyak pertanyaan. Apakah Ibu Koni ini diancam untuk dibunuh atau ada ancaman kepada keluarganya, atau memang Ibu Koni ini ada teguran dari pemerintahan Rusia, atau mungkin apa? Yang tentu saja di sini alasan-alasannya berkembang dan menjadi tidak kondusif ya. Menjadi banyak lagi pertanyaan, ada apa ini dengan Ibu Koni Rahakundini Bakri? Nah, di video ini kita akan mendengarkan secara langsung hasil dari wawancaranya Ibu Koni dengan Bung Refli Harun, di mana di situ Bung Koni menjelaskan apa saja alasan yang membuat dirinya akhirnya menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kembali ke PDIP. Apakah mungkin bisa jadi alasannya maka adakan PDIP akan membuka semuanya lebar-lebar, akan marah, atau menjadi salah satu alat serangan untuk bisa menyelamatkan Hasto Kristianto. Kita tidak tahu alasannya. Jadi kita simak videonya berikut ini. Disitulah ibu bilang, pokoknya tolong ya, ini setahu saya hanya kalian berdua yang pegang, katanya Mas Andi dan saya. Jadi kamu nggak boleh bicara soal itu, dan Mas Andi juga nggak boleh. Oh siap Bu, aku bilang gitu kan. Toh memang saya tidak berhak untuk bicara apapun karena itu bukan punya saya. Nah, jadi ada dua alasan kan. Nah, alasan ketiga mungkin ini lebih penting untuk saya pribadi, Prof. Saya itu kemarin selama setahun kan diangkat guru besar biasa di Rusia. Nah, tapi di Rusia, di Saint Petersburg State University. Tetapi sebelum saya pulang, saya itu baru keluarkan proses green card saya dan juga perubahan status saya menjadi distinguished professor. Distinguished professor itu sangat sulit didapatkan di sana, apalagi untuk kampus saya kan. Kampus saya ini kampus di bawah presiden langsung. Karena ada dua kampus saja di Rusia yang di bawah Presiden Putin. Kampus saya dan salah satu lagi kampus di Moskow. Nah, dengan status saya distinguished professor, seluruh Rusia tuh harus memperlakukan saya juga as if my campus treat me. Jadi saya tuh kalau boleh GR nih, dia adalah krem de la krem profesornya di Rusia lah gitu, karena dianggap ilmunya khusus dan keahliannya khusus. Karena itu saya berat untuk sering pulang pergi ke tanah air karena kontrak saya itu sampai 2028, Prof. Nah, itu kan akan membuat saya jadi beban dong kalau tiba-tiba ada apa kaitan dengan dokumen lah ini itu. Jadi saya akhirnya putuskan, setelah saya rapatkan dengan keluarga gitu kan, kemudian saya komunikasikan dengan pihak PDIP, DPP, akhirnya ditetapkanlah tadi pagi jam 11 saya menyerahkan secara resmi, karena waktu saya menerima pun secara resmi, bukan asal serah-serahan, enggak, itu semua tuh ada notariat, ada dokumen, tertulis. Maka dari PDIP saya mendapatkannya, dari DPP maka saya mengembalikan ke DPP, dan Pak Hasto mengkuasakan. Ini sekali lagi Pak Hasto yang menunjuk, bukan saya. Saya pikir saya mengembalikan kepada Pak Roni sebagai lawyer kan. Ternyata tidak, kata Pak Hasto, perintahnya dikembalikan kepada Wasekjen, yaitu Mas Adi. Makanya tadi saya ke DPP PDIP. Oke. Ya, itulah hasil dari para pembicaraan antara Refli Harun dan Ibu Koni Rahakundini Bakri, di mana Bu Koni ini menyebutkan kalau dirinya memang diserahkan kepada mendapatkan amanah dari Ibu Megawati untuk menyimpan dokumen-dokumen itu. Jadi ada beberapa orang menurut Ibu Koni, tapi masalahnya di sini adalah beliau tidak boleh menunjukkan atau berbicara sama sekali tentang dokumen itu.
Jadi mungkin dalam pikiran Bu Kony ya buat apa saya simpan aja gitu loh. Nah terus yang paling penting adalah alasan yang kedua. Nah di sini Bu Kony yang kita ketahui dia pada saat ini mengajar sebagai dosen di Universitas Saint Petersburg di Rusia. Dan beliau menyatakan bahwa baru beberapa hari yang lalu dirinya itu diangkat menjadi seorang guru besar di universitas tersebut dan mendapatkan gelar itu distinguished profesor, distinguished profesor apa tadi disebut, pokoknya tinggi lah jatuhnya gitu. Nah jadi di situ dia menyebut kalau memang dirinya tentu dengan mendapatkan jabatan atau gelar seperti itu dirinya tidak bisa untuk sebebas kemarin, bisa kapan saja pulang pergi ke Rusia dan ke Indonesia. Nah ini yang menjadi kekhawatiran bagi Bu Kony adalah di saat dia sudah mendapatkan jabatan yang cukup tinggi di universitas tersebut, namun dirinya diperlukan untuk kembali ke Indonesia karena kaitannya dengan dokumen. Nah itulah yang menjadi alasan yang dia menyerahkan dokumen itu, karena dia ingin fokus di Rusia karena dirinya memiliki kontrak sampai dengan tahun 2028. Nah jadi itulah beberapa alasan ya. Jadi kalau memang ada pikiran kita kalau Bu Kony diancam, dirinya dan keluarganya diancam dan juga apalah yang buruk-buruk, nah pada saat ini itu tidak dia sebutkan. Entah apa mungkin ada hal-hal lain di luar sana di balik layar ya kita tidak tahu ya. Semoga saja cuma ini alasannya gitu, sehingga kita bisa berharap tidak ada yang terjadi kepada semua anak bangsa ya. Kalau bisa sih bagus-bagus saja, akur-akur aja lah gitu. Jadi gimana teman-teman semua, apakah menurut teman-teman semua seperti itu alasan dari Bu Kony memberikan dokumen-dokumen penting tersebut, atau mungkin ada alasan lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu Aden Project. Belum kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.